Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rizky Nisfiramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biokimia, serta kawan-kawan sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi tentang hasil pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan Rhesus. Perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri, Mia Diati Cahyanti, sebagai moderator, dan untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Kak Ayu, Kak Ingrid, Kak Devi, dan Kak Putri. Oke, untuk mempercepat waktu, bisa kita mulai sekarang. Pendahuluan. Darah berfungsi untuk memasukkan oksigen dan bahan makanan ke seluruh tubuh, serta mengambil karbon dioksida dan metabolik dari jaringan. Mengetahui golongan darah seseorang sangat penting diketahui untuk kepentingan medis, yaitu salah satunya untuk transfusi. Secara umum, darah memiliki 4 golongan, yaitu golongan darah A, di mana golongan darah A mempunyai antigen A dan antigen B. Golongan darah B yaitu golongan darah yang memiliki antigen B dan antigen A. Golongan darah O dan golongan darah yang memiliki antibodi tetap tidak memiliki antigen, dan golongan darah AB golongan darah yang memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Tujuan untuk mengetahui cara pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan Rhesus, dan mengetahui golongan darah menggunakan sistem ABO dan Rhesus. Tujuan pustaka pemeriksaan golongan darah adalah prosedur laboratorium untuk menentukan jenis golongan darah seseorang. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi spesifik yang berada di dalam sel darah. Teknik pemeriksaan golongan darah terdapat 3 jenis, yakni cell grouping atau typing adalah memeriksa antigen sel darah merah dengan cara menambahkan antigen A dan antigen B dan anti-D. 2. Serum grouping atau typing adalah pemeriksaan antibodi dalam serum atau plasma dengan cara mereaksikannya dengan sel golongan A, B, dan O. 3. Autokontrol adalah memeriksa antibodi dalam serum dengan cara mereaksikannya dengan sel darah merahnya sendiri. Yang kedua ada cara kerja. Yang pertama, bersihkan lancet dengan kapas yang telah dibasahi oleh alkohol 70%. Yang kedua, bersihkan jari manis bagian kiri dengan kapas yang telah dibasahi oleh alkohol 70%. Yang ketiga, tusuk jari manis dengan lancet sebanyak satu kali tusukan. Tetesan pertama dibuang dan tetesan selanjutnya diteteskan pada kertas golongan darah masing-masing 1 tetes. Selanjutnya, teteskan serum anti-A sebanyak 1 tetes pada sampel darah, pertama di kertas tes, kemudian diaduk dengan gerakan memutar menggunakan tusuk gigi atau jarum pentul. Hal yang sama dilakukan untuk masing-masing serum lainnya pada sampel darah kedua, ketiga, dan keempat. Yang terakhir, setelah selesai lakukan perbandingan dengan golongan darah yang lain, buatlah tabel untuk mempermudah perbandingan tersebut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama penslik, yang kedua jarum lancet, yang ketiga kapas alkohol, yang keempat tusuk gigi atau jarum pentul, yang kelima kartu golongan darah. Bahannya darah probandus, reagen golongan darah, serum A, serum B, serum AB, dan serum D. Hasil pengamatan, hasil pemeriksaan golongan darah. 1. Devi Sukmarum, anti-A nya negatif, anti-B nya positif, anti-AB negatif, anti-D nya negatif, golongan darahnya B+.
Yang kedua, Ingrid Aisyah Putri, anti A-nya negatif, anti B-nya positif, anti AB-nya positif, anti D-nya negatif, yaitu AB negatif. Yang ketiga, Mia Adiati Cahyani, anti A-nya negatif, anti B anti negatif, anti AB negatif, anti D-nya negatif, golongan darahnya O+. Formulasi golongan darah berdasarkan reaksi terhadap antigen. Anti A-nya negatif, anti B-nya positif, anti AB negatif, anti D-nya negatif, golongan darahnya B+, anti A-nya negatif, anti B-nya positif, anti AB-nya positif, anti D-nya negatif, golongan darahnya AB-, anti A-nya negatif, anti B-nya negatif, anti AB-nya negatif, anti D-nya negatif, golongan darahnya O+. Pembahasan golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah berdasarkan ada tidaknya kandungan antigen di permukaan membran sel darah merah dan antibodi di dalam plasma darah. Seiring perkembangan teknologi, golongan darah telah menjadi ciri khusus darah individu tertentu terkait perbedaan antigen dan antibodi yang dimiliki. Dalam sistem ABO terdapat 4 golongan darah antibodi yang bereaksi terhadap antigen dan tidak terdapat dalam sel darah merah. Antibodi tersebut adalah anti-A dan anti-B yang menyebabkan terjadinya aglutinasi atau pengumpulan darah akibat reaksi antigen antibodi. Terdapat 4 golongan darah antibodi yang bereaksi terhadap antigen dan tidak terdapat dalam sel darah merah. Berikut penggolongan darah ABO. Yang pertama, golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah dan antibodi anti-B di dalam plasma. Yang kedua, golongan darah B memiliki antigen B dengan antibodi anti-A di dalam plasma. Yang ketiga, golongan darah O tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti-A dan anti-B di dalam plasma. Golongan darah AB memiliki kedua antigen A dan antigen B tetapi tidak memiliki antibodi. Kesimpulannya, individu yang bergolongan darah B di dalam sel darah merahnya memiliki antigen B dan pada plasma banyak mengandung aglutinin A. Individu yang bergolongan darah AB serta darah merahnya memiliki antigen A dan B, tetapi dalam plasma darahnya tidak memiliki aglutinin alfa dan aglutinin beta. Individu bergolongan darah O serta darah merahnya tidak memiliki antigen A dan B, hanya dalam plasma darahnya memiliki aglutinin alfa dan aglutinin beta. Terima kasih.